Oke, saya minta sebelah belakang. Siapa yang bisa menjelaskan di belakang? Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang mau menjelaskan di belakang? Silakan. Ada? Ada yang bisa menjelaskan? Ayo, siapa yang mau menjelaskannya? Kamu dulu. Nanti ditambah lagi nanti kurangannya mana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu teori intertekstual. Teori intertekstual adalah sebuah pendekatan untuk memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks-teks lain. Intertekstual juga dipahami sebagai proses untuk menghubungkan teks dari masa lampau dengan teks masa kini. Suatu teks dipahami tidak berdiri sendiri, dan suatu teks disusun dari kutipan-kutipan atau sumber-sumber teks lain. Tokoh yang mengembangkan pendekatan ini adalah Julia Kristeva. Pendekatan intertekstual menganggap bahwa suatu teks tidak berdiri sendiri. Ada dua alasan yang mendasari hal ini. Pertama, pengarang sebuah teks adalah pembaca sebelum ia menulis teks-teks. Teks yang ditulis tentu dipengaruhi oleh teks-teks lain yang dibaca oleh sang pengarang. Dalam proses penulisan teks, pengarang menggunakan berbagai rujukan atau kutipan dari teks-teks yang telah ia baca. Kedua, sebuah teks tersedia melalui proses pencarian materi yang hendak ditulis. Dalam proses tersebut, ada pertentangan maupun penerimaan akan materi-materi yang ditemukan dalam teks-teks yang dibaca. Teks-teks yang mempengaruhi bisa jadi teks-teks yang ada sebelum teks ditulis atau teks yang berada pada zaman teks ditulis. Pengaruh yang diberikan teks-teks lain bisa dalam bentuk gagasan, ucapan-ucapan lisan, gaya bahasa, dan lain-lain. Teks yang dimaksud di sini bukan hanya teks tertulis, tetapi juga teks yang tidak tertulis atau lisan, seperti adat istiadat, kebudayaan, dan agama. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nambah. Silakan. Hampir sama, Pak. Yang bersama mungkin ada perbedaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Bapak dan teman-teman semuanya, saya ingin menjelaskan tentang teks intertekstual. Karya sastra sebelumnya ditulis tidak mungkin lahir dari situasi kekosongan. Pasti ada pengaruh budaya di dalamnya. Karya sastra dipandang sebagai wujud kebudayaan. Nah, teori intertekstual ini memandang sebuah teks yang ditulis berdasarkan pada teks-teks lain yang ditulis orang sebelumnya. Prinsip intertekstual ini berarti bahwa setiap teks sastra dibaca harus dengan latar belakang teks-teks lain. Dengan menggunakan pendekatan intertekstual ini, sebuah karya sastra diharapkan maknanya lebih bisa diterima oleh pembacanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada mau ditanyakan? Ada? Ada yang kurang jelas kira-kira? Ada? Jadi yang dikatakan tadi dijelaskan yang pertama, tidak hanya sumbernya itu adalah teks juga, teks tulis. Contohnya gini, kita bicara tentang cerita Siti Nurbaya. Di masyarakat Minang itu ada tentang cerita Siti Nurbaya. Inspirasinya dari situ. Lalu kita bandingkan cerita yang rakyat yang ada di perkembangan di masyarakat dengan yang ada dalam novel. Itu sudah kajiannya interteks. Ya, mana yang ada kesamaannya, mana ada perbedaannya. Paham? Cerita Malin Kundang itu kan cerita orality, cerita rakyat. Tapi kalau kita tanya, itu bermacam variasi. Walaupun secara strukturnya itu ada kesamaan, yaitu alur ceritanya. Takkan mungkin itu ceritanya misalnya yang satu menceritakan Malin Kundang itu ada adiknya, yang satu mengatakan tidak ada adiknya, nggak ada. Tapi barangkali ada variasi lainnya gitu. Nah ini satu contoh saya katakan bahwa kajian itu mengkaji asal mula. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa teks itu tidak selalu melakukan pengulangan. Tidak selalu saya katakan, ya. Kecuali yang tadi saya katakan ketika kita ingin mereproduksi kembali. Ya, atau ada sumber mereproduksi kembali. Contoh, ada kajian di mahasiswa, skripsi mahasiswa, dia membandingkan cerita atau karya Hamka. Hamka itu kan ada 3 yang terkenal. Yang pertama, Tenggelamnya Kapal Vanderwijk. Yang kedua, Merantau ke Delhi. Yang ketiga, Di Bawah Lindungan Ka'bah. Nah, perbandingan itu dia bandingkan. Ketiga-tiga itu dia membandingkan bahwa status teratasi laki-laki lebih rendah daripada perempuan. Dalam kasus itu, ya, Zainuddin dengan Hayati kan statusnya di mata keluarga Hayati kan Zainuddin lebih rendah. Begitu juga Hamid. Artinya apa? Dia membandingkan, oh rupanya Hamka ini punya gagasan itu masalah strata gitu. Masalah bukan hanya bicara adat, masalah strata status orang. Jadi perkawinan itu atau perjodohan itu terhalangi dengan status. Nah itu kajian itu sudah katakan membandingkan, walaupun cerita itu berbeda. Paham? Nah, jadi walaupun ceritanya berbeda gitu. Nanti Anda mendapatkan misalnya ada cerita Laskar Pelangi. Lalu nanti Anda menjumpai lagi cerita lain. Anda bandingkan, itu kajiannya interteks juga. Yang ceritanya hampir sama gitu. Ya, artinya kalau dilihat ceritanya sama dengan gini. Kita bicarakan misalnya sekarang ada cerita di luar negeri, Tom and Jerry. Di masyarakat kita ada yang namanya Kancil dan Harimau. Kan hampir sama. Gitu. Nah, perbandingan itu kajian interteks. Sama juga kalau misalnya kita bicarakan tentang masalah anak durhaka. Di mana-mana anak durhaka itu konsepnya sama. Pertama anak miskin, yang kedua nggak ada bapaknya, yang ketiga dia merantau, yang keempat dia dapat suami, istri, aja orang kaya, kemudian dia pulang. Nah, dia pulang itu tidak jelas konsep pulangnya itu kenapa. Tidak ada konsep pulangnya dia rindu dengan orang tuanya, tidak ada. Apakah dia pulang itu karena dia ingin mempamerkan kekayaan, tidak jelas. Kan ada jelas deh. Artinya dia rata-rata itu anak durhaka begitu. Walau Sampuraga itu bicarakan, Malin Kundang, sama konsepnya sama. Nah, kajian memperbandingkan itu kajiannya interteks namanya. Teori interteks. Ya. Tapi kalau Anda lihat nanti di teori lain, interteks itu dikatakan
juga yang namanya teori transformasi. Kalau transformasi beda. Itu sudah betul dari satu sumber ke sumber lain. Jadi jelas. Tapi kalau intertext dia membandingkan sumbernya. Ya, gitu. Ada titik temunya, ada titik pisahnya. Ada kesamanya, ada perbedaannya. Paham? Jadi untuk ini lebih paham lagi, nanti teorinya Anda pahami, masing-masing cari skripsi yang menggunakan teori itu. 3 skripsi yang bicarakan tentang teori intertext. Yang kajian bahasanya menggunakan intertext. Rata-rata misalnya mahasiswa itu bicarakan tentang novel ke film. Anda cari di perpustakaan, pustaka saya, di lemari saya juga boleh Anda lihat, silahkan. Ya, di pustaka fakultas atau prodi silahkan. Anda sekarang coba mulai-mulai mencari pustaka. Anda lihat teori yang digunakannya itu, referensinya, ya, memperkaya referensi Anda. Kemudian Anda cari, Anda lihat sasaran kajiannya itu apa. Misalnya novel apa, film apa misalnya. Ingat ya, tidak semua intertext itu kayak film dan novel dulu, tidak semua. Dua garis biru itu film dulu. Baru muncul novelnya. Jadi tidak semua. Kalau tenggelam pada duit betul. Nah, jadi membandingkan itu. Karena itu kita tidak bisa rumuskan bentuk teks tulis ke bentuk digital, bukan begitu. Tidak harus begitu. Tapi ada 2 wujud sumber yang sama. Lalu itu konten pertama, Anda buat laporannya, laporan bacaan Anda. Itu konten pertama. Oke, paham? Nah, tugas terakhir perkuliahan kita ini, konten keduanya, Anda cari objek. Karena itu saya beri waktu beberapa minggu ini, cari objek yang harus Anda bahas berdasarkan teori intertekstual. Paham? Nah, jadi Anda cari objek, misalnya kemarin kita ada download film kan? Kalau memang film itu ada sumbernya novel, tinggal Anda bandingkan, baca novelnya. Contohnya Home Alone, misalnya ada yang mau Home Alone 2. Home Alone itu kan ada cerita juga. Anda tinggal cari novelnya, lalu Anda bandingkan dengan film. Ya, kalau Harry Potter jangan lagi tebal, nggak mungkin selesai. Saya melihat ada anak muda, mungkin SMA, mungkin di ruang tunggu, megang, itu pertama kali saya melihat novel itu. Tebal, saya lihat anak itu membaca, saya menunggu pesawat. Dan masih muda, udah ubanan. Lah, benar, saya pikir itu sekian tahun yang lalu ketika film Harry Potter lagi boomingnya gitu. Paham? Jadi untuk mata kuliah ini mengakhiri teori sastra, yaitu teori tadi. Tapi saya katakan sekali lagi bahwa tidak tertutup kemungkinan menggunakan teori lain yang belum ada dalam teori sastra. Misalnya teori kekerasan. Ya. Jadi orang bisa saja menggunakan teori tentang kekerasan yang tak pernah dipakai oleh orang di teori ekonomi misalnya. Ya, teori ekonomi. Saya katakan kemarin misalnya Siti Nurbaya itu kan orang bicarakan kawin paksa. Tapi sebetulnya kita bisa lihat dia bicarakan tentang teori ekonomi. Temanya tentang ekonomi. Nah, cuma kita sudah dari awal sudah mengatakan itu kawin paksa loh. Kita terima aja begitu. Nanti kalau Anda belajar di fiksi, kita mencari tema itu ya kalau kita ada sebuah karya sastra, kita cari dulu amanatnya. Baru kita kelompokkan amanatnya yang mana yang banyak. Arah amanatnya yang mana yang banyak. Misalnya ada 50 amanat, nanti kita kelompokkan. Oh, ada 25 amanat, sasarannya ini. Maka itulah temanya.
Karena tema itu dijabarkan dengan amanat. Bukan temanya A, amanatnya B, nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Jadi kalau kita lihat misalnya Siti Nurbaya itu bisa jadi masalahnya bukan masalah kawin dipaksa itu, masalahnya itu berkaitan dengan ekonomi. Misalnya Bapak Siti Nurbaya itu tidak punya modal. Nah, bicara meminjam duit ke Bapak Datuk Maringgi, kan masalah utang piutang ekonomi. Nah, artinya apa? Utang piutang zaman dulu itu tidak ada akadnya. Kan tidak ada akad. Kalau kita minjam sekarang kan ada akad. Kalau kita mau leasing mobil Honda kan ada akad. Ini nggak ada akad. Yang kedua tidak ada boroh. Kalau akad kan ada boroh. Tidak ada perjanjian. Akad kan perjanjian. Gitu. Yang kedua masalah jasa persentase kan tidak jelas. Nah, jadi bicara tentang itu, ketika dia nagih nggak jelas. Yang ketiga masalah boroh. Jadi kalau tatanan ekonomi sekarang, kalau kita minjam yang secara resmi ada borohnya. Kemudian masalah manajemen risiko. Kalau kita leasing Honda nih, itu ada satu buah dana dipotong bagi leasing yang resmi, diasuransikannya. Itu namanya manajemen risiko. Artinya kalau kendaraan Anda hilang, Anda bisa klaim, lapor polisi, ada surat keterangan hilang, Anda bisa klaim. Jadi bayar asuransi. Lebih baik kalau Honda hilang jangan disuruh cari, lebih baik hilang daripada dapat. Saya tetangga saya, saya cerita kepada Anda.